Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu Bu Aminatu Sofia. Di sini kami akan mempresentasikan paham komunisme. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Kusuma Sada Vega, NIM 30. Nama saya Surya Aditya Putra, NIM 07. Nama saya Yoga Farsa, NIM 55. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kalimat ketuhanan yang Maha Esa dalam dasar negara Pancasila pada sila pertama merupakan manifestasi dari kalimat tauhid yang diterima agama-agama di Indonesia. Prinsip ketuhanan Pancasila ini sangat bertentangan dengan ideologi komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Mengutip pasal 13 program Partai Komunis Rusia bahwa tiap-tiap anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan harus mengambil bagian dengan giat untuk menghentikannya. Sebagai ideologi negara, pada dasarnya Pancasila merupakan ideologi yang terbuka terlepas dari sikap pro kontra soal Pancasila sebagai ideologi terbuka atau ideologi tertutup. Semua tentu sepakat bahwa tidak semua jenis penafsiran Pancasila bisa diterima. Betapapun dinamis dan terbukanya pasti ada kesepakatan. Misalnya penafsiran bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa mengizinkan kebebasan untuk mengembangkan paham ateisme di Indonesia tentu merupakan tafsir yang salah. Jika seorang menjadi ateis, tentu itu urusan dirinya sendiri. Tetapi ketika ia menyebarkan paham itu atau mendirikan organisasi berpaham ateisme, tentu masalahnya menjadi lain. Paham komunis merupakan salah satu tantangan bagi Pancasila, yang mana ajaran komunis berdasarkan materialisme yang mengandung kepercayaan bahwa Tuhan atau bidang agregatri supernatural real tidak ada. Paham atau ideologi komunis masuk ke Indonesia pada tahun 1913 diperkenalkan oleh Hendrikus Josephus Franciscus Maria Stamford. Ia adalah bekas ketua Sekretariat Buruh Nasional dan bekas pemimpin Partai Revolusioner Sosialis di salah satu provinsi di negara Belanda. Meski organisasi komunis telah dibubarkan dan negara komunis pun dibubarkan, pahamnya tidak berarti hilang bersama bubarnya Partai Komunis Indonesia atau bubarnya Uni Soviet. Paham dan ideologi terus berkembang hingga menganut paham ini membentuk sebuah partai di Indonesia, yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 23 Mei 1920. Beberapa tahun setelah itu, tepat pada tahun 1926 dan 1927, mereka melakukan pemberontakan secara lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Pemberontakan berdarah yang sangat kejam terjadi pada tahun 1948. Kaum komunis melakukan kudeta dan berupaya mendirikan Soviet Madiun. Tokoh-tokoh masyarakat yang bertentangan dengan komunisme ini dibunuh secara sadis, rakyat dibantai secara massal. Dewasa ini muncul usaha-usaha sejumlah kelompok yang ingin memutarbalikkan fakta sejarah tentang komunisme. Komunisme digambarkan ulang sebagai ideologi baik yang memperjuangkan kepentingan rakyat. TNI dan Nahdlatul Ulama yang berhasil mematahkan aksi-aksi anarkis PKI tahun 1965 sebaliknya justru dituduh sebagai pelaku kejahatan HAM dan bertanggung jawab atas korban-korban yang jatuh dari pihak PKI. Mereka bahkan dianggap sebagai alat negara kapitalis untuk membersihkan komunis. Seorang tokoh komunis Indonesia, Alimin, pernah mengatakan Partai Komunis yang betul-betul revolusioner harus berkata dengan terus terang bahwa Partai Komunis merasa jijik untuk menutup-nutupi pandangan dan tujuannya. Pancasila adalah bertentangan dengan dialektika materialisme. 23 lebih dalam
kandungan komunisme dan segi ideologi politik, sosial, dan ekonomi sangat bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Dalam segi ideologis, kaum komunis melandaskan kepercayaan pada historical materialis, sebab mereka memandang soal-soal spiritual sebagai efek samping akibat dari keadaan perkembangan materi termasuk ekonomi. Oleh karena itu mereka tidak memusatkan kepada hal yang bersifat pembangunan spiritual termasuk pembangunan akhlak orang bertuhan. Untuk mencapai masyarakat komunis yang materialis tersebut ditempuh dengan segala cara yang mengabaikan nilai agama dan susila. Tindakan-tindakan pemaksaan dan kekerasan merupakan ciri dari ajaran komunisme ini. Ciri lain ajaran komunisme ini adalah upaya menyebarkan kebencian dan permusuhan terhadap pihak yang berbeda pandangan. Pandangan yang naik dan emosional terhadap agama mengakibatkan kaum komunis bersikap sangat benci dan garang terhadap agama. 24 ideologi komunis tidak mempercayai Tuhan. Agama dilarang tegak karena hanya dianggap sebagai candu bagi manusia dan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Marx, ia juga menyebutkan bahwa agama hanya akan menjadi pemicu perbedaan kelas sosial. Jadi agama hanya akan jadi penghalang bagi terwujudnya masyarakat komunis. Selanjutnya, pemerintahan komunis mengambil langkah penghancuran lembaga-lembaga keagamaan Islam, baik lembaga ekonomi maupun lembaga hukum. Selain berisi ateisme dalam lapangan falsafahnya, komunisme dalam lapangan politiknya memegang paham anti demokrasi atau diktatur proletariat. Dalam lapangan sosial, komunis menganjurkan pertentangan dan penjualan kelas. Teori masyarakat tambah kelas yang diajukan Karl Marx pertama kali dipublikasi melalui manifesto komunis yang ia susun bernama Engels tahun 1948. Marx berpandangan bahwa masyarakat secara keseluruhan terpecah menjadi dua kelompok besar yang saling bermusuhan, berjulis dan proletariat. Kelas proletar adalah kelas yang memenuhi kebutuhan hidupnya semata-mata dengan menjual tenaganya, sedangkan kelas borjuis terdiri dari para pemilik sumber-sumber produksi. Dalam perjuangan kelas tersebut, Marx menempatkan proletariat sebagai kelas atau unsur masyarakat yang paling menderita dan mewakili kaum pekerja seluruh manusia. Ia menempatkan kaum proletariat sebagai penggerak seluruh perubahan masyarakat secara revolusioner. Pembahas sejati revolusioner yang diberi oleh sejarah untuk membebaskan segala bentuk kontradiksi dan antagonisme struktural dalam kelas-kelas sosial. Kemudian dalam lapangan ekonomi menghilangkan hak perseorangan dengan prinsip sama rata dan sama rasa. Penghapusan milik perseorangan dalam masyarakat komunis mengakibatkan kelebihan bakat dan kemampuan setiap individu dalam meningkatkan penghidupannya tidak mendapatkan ruang penghargaan. Manusia dianggap sebagai benda mati yang tidak mempunyai keinginan untuk berkembang, maju, dan mandiri. Kesimpulan melihat aspek-aspek yang telah dipaparkan di atas, yang menghargai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa merupakan sokok guru dari Pancasila, keberadaan dan kedudukan sebagai sila yang menjadi asas dari sila-sila lainnya menjadi amat sangat penting bagaimana Pancasila melihat agama dan Tuhan. Inilah yang sangat membuat ia sangat berbeda dengan paham dan ajaran komunisme yang mempunyai tujuan menyebarkan paham ateisme dan mengonsumsikan dunia yang berimplikasi terhadap pelenyapan dan permusuhan agama. Selain sikap dasar yang anti Tuhan dan agama, komunisme sangat identik dengan tindakan-tindakan pemaksaan, kekerasan, kebencian, dan permusuhan menyebabkan ia terjauh dari nilai kesusilaan dan keberadaban. Setelah melihat kandungan ajaran komunisme dan sikap terjang Partai Komunis Indonesia dan kediktatoran negara Rusia yang pernah menjadi negara komunis yang beradidaya, sudah sepatutnya seluruh bangsa Indonesia menerima, mendukung, dan mempertahankan
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia MPRS RI MPRS 1966 yang melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme, Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menggunakan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut di Indonesia. Atas dasar inilah komunis tidak mempunyai ruang dalam Pancasila dengan sikap dan sifatnya yang bertentangan dengan dasar NKRI. Keberadaan ajaran ini tidak layak hidup subur di bumi pertiwi yang pernah diingati oleh PKI dengan melakukan kudeta atas pemerintahan yang sah dengan upaya menjadikan Indonesia tidak berdaulat di bawah kaki dan tangan Rusia, negara komunis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.